10 Tokoh Sumatera Barat 2011, versi Perhimpunan Media Sumatera Barat. Ferry Zain, sang pembaharu musik Minang. Perlahan namun pasti, musik dan lagu Minang secara bertahap mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Era kebangkitan itu dimulai pada awal dekade 90-an ketika para musisi Minang mulai membudayakan penciptaan karya musik bertolak dari kesenian dan tradisi Minang. Dari sejumlah nama yang menjadi pionir, nama Ferry Zain tercatat sebagai musisi pembaharu. Di tangan Ferry Zain, alat musik modern mampu melahirkan musik indah bernuansa Minang yang kental. Meskipun tak dibesarkan di Sumatera Barat, pria asal Maninjau yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 25 Februari 1959 ini sangat memahami warna musik Minang. Sehingga tak heran kalau aransemen musik yang dibuatnya diterima oleh masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan boomingnya penjualan beberapa album Minang yang musiknya dimainkan dan diaransir oleh Ferry Zain. Di antaranya album Kasih Tujuh Muaro, Ratok Padiampo yang membuat nama Zalmon mencuat menjadi penyanyi kenamaan. Begitu juga album Bungo Lambah Gumanti yang membuat Gamawan Fauzi dikenal sebagai Bupati Plus karena sukses sebagai penyanyi dan kini dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Tak sedikit penyanyi yang melejit namanya karena musiknya diaransir oleh Ferry Zain. Di antaranya Zalmon, Ann Royce, Mona Lisa. Ferry Zain sendiri tak ingat lagi sudah berapa album musik yang diaransirnya sejak awal dekade 90-an. Namun diperkirakan tak kurang dari 1000 album, sehingga warna musiknya menjadi tren dan acuan bagi musisi lainnya dalam menggarap musik. Sampai kini, warna musik yang dipopulerkan Ferry Zain masih mendominasi belantika musik lagu Minang, sehingga tidaklah berlebihan kalau dia disebut tokoh pembaharu musik Minang modern. Selain aktif bermain musik dan memberi kesempatan bagi penyanyi untuk bersaing dalam bisnis musik rekaman, Ferry Zain juga aktif di berbagai organisasi kesenian, di antaranya di DPD Persatuan Artis Pencipta dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPRI), Persatuan Artis Minang Indonesia (PARMI), dan beberapa organisasi lainnya. Hal itu pula yang membuatnya mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD pada 2 kali pemilu, berharap bisa memperjuangkan nasib seniman di lembaga tinggi negara tersebut, namun keberuntungan belum berpihak kepadanya. Dan sepertinya dia memang ditakdirkan menjadi seniman, bukan politisi. Kini dia dipercaya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Provinsi Sumatera Barat, sebuah lembaga independen yang dilegitimasi pemerintah untuk mengawasi program dan kinerja pengelola radio dan televisi di Sumatera Barat. Masalah program radio dan televisi ini bukanlah hal yang asing bagi Ferry Zain. Dia pernah menjadi karyawan RRI Padang. Begitu ia menamatkan pendidikan, dia pernah menjadi karyawan RRI Padang. Begitu dia menamatkan pendidikannya di Akademi Pariwisata Trisakti Jakarta. Namun, dia memilih berhenti jadi pegawai negeri untuk memenuhi panggilan jiwanya sebagai musisi, selain ikut mengembangkan usaha Taman Rekreasi Pondok Carolina milik keluarganya di Bungus, Kota Padang.